Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fauza, jurusan Manajemen Usaha Wisata dari kelas 3C1. Di sini, saya ingin menjelaskan buku kerja yang terakhir tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha food and beverage, produk atau jasa salad buah dan sayur. Elemen nomor 1, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabel. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi saya memilih tantangan cash flow. Yang kedua, siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi saya memilih dana pribadi pendiri. Potensi peningkatan pendana dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi saya memilih personal fund atau dana pribadi. 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik saya memilih mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi saya memilih berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company. Inisial public offering diidentifikasi dapat memberikan manfaat. Saya memilih mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank. Diversifikasi likuiditas dan portofolio dan monitoring. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik saya memilih secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Dan bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik saya memilih pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi saya memilih teman dan keluarga. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi memiliki karakteristik yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. SBIR, Small Business Innovation Research, and STTR atau Small Business Technology Transfer. Grant program diidentifikasi memiliki karakteristik program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR produk 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu.
Selanjutnya, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil rekaman, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang. Yang terakhir, profitabilitas. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, dan pemasaran layanan. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi saya memilih e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi saya di sini memilih berpengaruh pada volume penjualan dan pertumbuhan. 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggung jawab resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi saya memilih penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan mangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. 2.2 Mengevaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi saya memilih fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen, atau perubahan teknologi dan persaingan, dan daya tahan bahan baku produk. Kemudian saya memilih kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi saya memilih faktor eksternal, yaitu kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi saya memilih periklanan ekstensif dan penjualan 2 untuk 1. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi saya memilih new topics. Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi saya memilih manajemen proses kreatif end-to-end. 3.2
Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi, saya memilih struktur fungsional organisasi. 3.3 Perkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Saya memilih staf tambahan dan biaya promosi. 3.4 Komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Saya memilih tenaga pemasaran. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Sampai di sini penjelasan tentang buku kerja ke-10 dan 11. Selebihnya mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih sudah menonton.